Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan selalu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Literasi Abad 21 Dr. Andes Bapak Haji Ustoharudin, MPD, dan Ibu Siti Soliha Nurfaida, SPD, MPD. Di sini saya sebagai moderator yang akan membuka presentasi dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang aspek-aspek literasi pada pembelajaran abad 21. Sebelum masuk kepada presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya akan mempresentasikan materi. Yang pertama ada Auliah Indah Ningtyas dengan NPM 205060129. Yang kedua ada saya sendiri, Raisman dengan NPM 205060144. Dan yang ketiga ada Sri Rahayu Rijawanti dengan NPM 205060152. Yang keempat ada Tri Asipa Lestari dengan NPM 205060159. Dan yang terakhir ada Dian Mayasari dengan NPM 205060163. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru. Pembelajaran abad 21 bertujuan agar manusia bisa relevan dengan zamannya, terutama manusia Indonesia. Maka terbentuklah inisiasi dari pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Menurut Kemendikbud, pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Materi yang kedua, kemampuan literasi dalam pembelajaran abad 21. Literasi merupakan keterampilan untuk mengelola informasi. Kemampuan literasi membantu manusia dalam mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengatur, menggunakan suatu informasi. Kemampuan literasi juga memungkinkan manusia mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi masalah. Literasi juga sangat berguna bagi siswa masa kini yang hidup di abad 21. Mereka hidup di era informasi. Keterbukaan informasi yang nyaris tanpa batas menjadikan siapapun, terutama siswa, harus berkecakapan literasi. Ragam mata pelajaran mengharuskan siswa mampu membaca dengan baik. Untuk itulah kecakapan literasi menjadi penting. Literasi membantu siswa memahami teks lisan, tulisan, audio, maupun gambar atau visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mesari dengan NPM 205060163. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Nah, mengenai literasi digital yang harus dikuasai di abad 21. Literasi digital tersebut menjadi semakin penting dalam abad ke-21, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sangat pesat. Melalui literasi digital, mahasiswa dan juga siswa akan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk berpikir, belajar, berkomunikasi, bekerja sama, dan juga berkarya.
Literasi digital ini sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa dan juga siswa di abad 21, meliputi literasi informasi, literasi media, serta literasi teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK. Literasi digital yang dimiliki oleh mahasiswa dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan lainnya. Melalui literasi digital, seseorang dapat mengakses informasi secara efektif dan juga efisien, serta melakukan penilaian terhadap informasi secara kritis, serta menggunakan informasi tersebut secara lebih bermanfaat. Pembahasan yang selanjutnya mengenai strategi dan media pembelajaran abad 21. Berdasarkan beberapa sumber yang dapat disajikan, terdapat 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi yang dapat mengembangkan kemampuan metakognitif. Menurut C.F. Beers pada tahun 2010, halaman 20-21, dan Pauls and Rawls pada tahun 2005, pada halaman 82, antara lain yang pertama adalah pemantauan pemahaman teks. Nah, pada kegiatan tersebut, siswa merekam pemahamannya sebelum, ketika, dan setelah membaca. Lalu yang kedua adalah penggunaan berbagai moda selama pembelajaran atau literasi multimoda. Yang ketiga ada instruksi yang jelas dan juga eksplisit. Yang keempat adalah pemanfaatan alat bantu seperti pengatur grafis dan juga daftar cek. Yang kelima adalah respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. Yang keenam adalah membuat pertanyaan. Yang ketujuh adalah analisis, sintesis, dan juga evaluasi teks. Dan yang kedelapan adalah meringkas isi teks. Perkenalkan, nama saya Aulian Tias dengan NPM 20506129. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan paparan materi yang telah sebelumnya teman saya sampaikan, yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini ada 3 jenis, yaitu 1 jenis auditif, yang kedua adalah jenis visual, dan ketiga adalah jenis audio visual. Pentingnya literasi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, literasi erat kaitannya dengan pendidikan karena pengertian dari literasi sendiri tidak jauh-jauh dari sebuah proses belajar. Bahkan jika kita menelisik lebih dulu, sebenarnya literasi adalah sebuah keadaan, yaitu kemampuan dan kualitas melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan menulis dan membaca. Tetapi perlu dipahami bahwa literasi dalam konteks pendidikan tersebut tidak hanya sebatas kemampuan menulis dan membaca, tetapi juga pada aspek pelajarannya, yaitu kemampuan berpikir kritis, logis, serta rasional. Nah, selain itu juga keterampilan mengelola informasi dari bacaan serta menyintesisnya dengan pola pikir sendiri ataupun pemikiran sendiri, dan dapat mengambil keputusan yang mapan dan tanpa bias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 4C dalam pembelajaran abad 21. Apa saja 4C tersebut? Nah, kita lihat yang pertama ada critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Nah, tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap siswa atau peserta didik itu pasti mengalami atau memiliki sebuah permasalahan. Nah, bagaimana caranya? Dengan adanya pembelajaran abad 21 ini, mereka diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pribadi mereka maupun masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Begitu. Lalu yang kedua ada creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Nah, creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Ya, betul. Kalau tadi anak diarahkan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, lantas apakah menyelesaikan masalah tidak butuh kekreatifan? Tentunya dalam menyelesaikan masalah pun anak-anak harus memiliki pemikiran yang kreatif. Bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi? Itu tentunya membutuhkan pemikiran yang kritis maupun yang kreatif. Begitu. Lalu yang ketiga ada collaboration
atau keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Kalau tadi anak sudah diarahkan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, apakah bisa anak misalkan dalam menyelesaikan masalah kelompok dihadapi dengan sendirian, dengan pemikiran sendirian? Tidak, tentunya anak tersebut membutuhkan kolaborasi dengan teman sekelilingnya, dengan teman yang ada di sekitarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu. Nah, oke, yang terakhir ada communication atau keterampilan berkomunikasi. Komunikasi atau communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Nah, jadi di 4C yang tadi itu ada berpikir kritis, berpikir kreatif, lalu kolaborasi, dan komunikasi. Itu semua harus ada di dalam diri peserta didik agar mereka mampu menyelesaikan segala problem solving yang mereka hadapi dan mereka mampu untuk berpikir bagaimana caranya agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, inilah 4C yang ada di dalam pembelajaran abad 21. Saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 205060159. Di sini saya akan membacakan 4 aspek-aspek pembelajaran yang dibutuhkan pada pendidikan abad 21. Langsung saja, yang pertama yaitu aspek instruction should be student-centered. Menurut Nahadi, pengembangan pembelajaran pada aspek ini seyogyanya menggunakan pendekatan bimbingan yang berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu aspek education should be communicative and collaborative. Pada aspek ini, Nahadi menyatakan siswa harus diedukasi untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu aspek learning should have context. Pembelajaran tak akan berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Nah, yang terakhir adalah aspek school should be integrated with society. Nahadi menyatakan dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Terakhir, kesimpulan dari presentasi kelompok 6 tentang aspek-aspek dalam pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.